Bayangkan sebuah danau biru nan luas, diapit oleh hijau rimbun hutan-hutan purba, diselimuti kabut pagi yang suci, tempat di mana leluhur menjaga tanah dengan cinta. Itulah Danau Toba, warisan alam, mahakarya Sang Pencipta. Namun kini, keindahan itu perlahan terkikis. Pohon-pohon raksasa tumbang demi pabrik. Air yang jernih, keruh oleh limbah. Tanah adat dirampas, masyarakat adat terusir dari bumi warisannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Inilah wajah lain dari Danau Toba hari ini. Sebuah tragedi ekologis yang bukan hanya merampas tanah, tapi juga merampas masa depan kita semua. Danau Toba itu secara umum kan ini melingkupi hampir 7 kabupaten ya. Jadi di 7 kabupaten ini masih terdapat kelompok masyarakat adat gitu yang di dalamnya mereka biasanya juga punya areal-areal lahan. Nah, di dalam proses-proses pengelolaannya memang tidak terlepas dari kenyataan-kenyataan. Di situ ada semacam perampasan lahan ya. Kalau kita berbicara tentang perampasan lahan kan berarti ada dua pihak yang katakanlah berkonflik gitu. Nah, secara umum memang konflik lahan di daerah Danau Toba itu biasanya terjadi antara masyarakat adat satu dengan perusahaan gitu ya, dan yang kedua dengan pemerintah sendiri gitu. Karena program-program di Danau Toba itu kalau dengan perusahaan kita boleh menyebut satu perusahaan kayu besar yaitu PT TPL, dan dengan pemerintah kita ada kegiatan program terkait dengan program prioritas nasional yaitu pengembangan pariwisata nasional, dan itu arealnya banyak yang bersentuhan dengan masyarakat. Kalau melihat dari bentuk-bentuknya gitu ya, memang satu saya kira bisa kita lihat dari sisi ini, alih fungsi lahan lah. Alih fungsi lahan yang tadinya misalkan ini masyarakat punya, yang mungkin di situ biasanya kebun dan sebagainya. Kemudian kalau itu berkonflik dengan perusahaan, biasanya akan diubah menjadi lahan untuk sumber bahan baku kayu. Jadi ada proses di situ. Nah, yang keduanya berbicara tentang klaim sepihak biasanya gitu. Jadi di dalam prosesnya ada klaim-klaim yang diakui oleh masyarakat adat sendiri gitu ya. Termasuk juga nanti ada klaim-klaim yang di situ oleh perusahaan gitu. Nah, jadi intinya kan gini, terjadinya klaim itu karena belum jelas dalam tanda petik kepemilikan dan penguasaan sumber daya lahan di situ gitu. Jadi ini milik siapa sebenarnya gitu ya. Itu yang harus kita pastikan. Jadi karena belum clear and clean-nya subjek pengelola dari sumber daya lahan khususnya yang ada di Danau Toba. Kira-kira seperti itu. Tadi kalau berbicara tentang para pihak mungkin yang berkonflik gitu ya. Biasanya kan tadi gitu. Ada lahan yang diambil oleh perusahaan gitu ya. Ada juga lahan yang memang untuk kepentingan nasional berupa program pembangunan nasional, juga banyak mengambil lahan gitu. Itu biasanya juga terjadi. Nah, ya secara pasti kalau sudah terjadi seperti itu karena masyarakat merasa ini, oh ini kan hutan adat kami, ini dari nenek moyang kami, dari opung kami gitu. Makanya kalau ada dalam proses pengklaiman atau penyerobotan oleh pihak lain, itu masyarakat melakukan reaksi. Reaksi-reaksi yang sering umum secara pasti biasanya adalah dalam bentuk protes gitu ya, dalam bentuk protes, dalam bentuk demo gitu ya. Kemudian mereka juga melakukan semacam tuntutan gitu ya, agar bagaimana lahan adat mereka dikembalikan gitu. Dan kalau kita lihat di sana itu ada kelompok masyarakat adat sebenarnya gitu ya. Kalau kita teman-teman mendengar istilah AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, termasuk di situ juga ada KSPPM gitu. Nah, ini mereka waktu ada kegiatan pertemuan perempuan 20, Women 20
Women 20 ya. Nah, mereka di situ membentangkan semacam spanduk gitu ya, agar bagaimana lahan-lahan adat itu dikembalikan. Jadi itu sebagai reaksi yang intinya mereka minta diakui keberadaan lahan-lahan adat mereka gitu. Itu seperti itu. Ada ketimpangan historis kepemilikan lahan gitu. Jadi kalau berbicara secara historinya gitu, sejarahnya gitu ya, dulu kan semua lahan di kita itu adalah lahan masyarakat hukum adat, masyarakat yang di situ ada dalam kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, nanti di dalam prosesnya ketika berbicara tentang hak-hak adat mereka tidak diakui gitu, ini yang menjadi penyebab konflik itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat memang di situ ada semacam kebijakan untuk eksploitasi sumber daya lah, kalau kita bahasakan begitu. Jadi kan ada usaha ekstraktif seperti tadi ada perusahaan kayu, kemudian ada usaha-usaha program strategis nasional gitu, yang itu kadang berbenturan dengan masyarakat. Nah, yang menjadi penting lagi adalah di sini terkait dengan apa istilahnya, belum adanya kepastian legalitas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat gitu. Jadi di sana masyarakat adat kan hanya mengatakan ini tanah adat kami gitu. Nah, sementara di dalam prosesnya kalau kita tanya legalitasnya mereka punya enggak, itu belum punya gitu. Karena seperti itu. Nah, karena sekarang di dalam aturan hukum kita bahwa masyarakat adat ketika menyatakan itu lahan adat mereka, hutan adat mereka, itu harus ada legal formal dari pemerintah. Nah, yang menjadi agak susah kalau berbicara tentang hutan adat itu kan begini. Hutan adat itu adalah hutan yang melekat pada masyarakat hukum adat gitu. Jadi itu dikeluarkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Kehutanan kalau sekarang gitu ya. Dalam prosesnya nanti ketika masyarakat ingin bermohon hutan adat supaya legal, itu harus ada penyerta berupa peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, ini yang belum ada gitu. Jadi di Sumut juga belum. Nah, salah satunya mungkin yang sudah berhasil ini ada pengakuan hutan adat itu di masyarakat adatnya Pandumaan Sipituhuta, itu di Kabupaten Humbahas. Nah, kabupaten ini memang sudah punya perda tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat, sehingga konflik adat di Pandumaan Sipituhuta relatif sudah turun gitu, karena mereka masyarakat adatnya sudah punya SK Menteri tentang hutan adat gitu. Jadi sekali lagi pentingnya ada pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan itu harus ada dari daerah berupa peraturan daerah di tingkat kabupaten kalau itu di kawasan hutan negara ya. Kalau di luar kawasan hutan negara cukup dengan peraturan bupati gitu, nggak mesti perda gitu. Saya kira ke situ yang menjadi penting. Faktor ekonomi sebagai pendorong ya. Oh, jelas pastilah, jelas pasti. Apalagi sejak ditetapkan kawasan Danau Toba sebagai PSN, ya, proyek strategis nasional. Kemudian di situ juga ada penetapan sebagai daerah prioritas destinasi wisata. Nah, ini menjadi satu, kalau bahasa saya barangkali pemicu dari sisi nilai ekonomi. Nah, tentu di dalam proyek-proyek ini semestinya gitu ya, pemerintah juga memperhatikan keberadaan masyarakat yang ada di sana, khususnya masyarakat setempat lah. Karena seperti ini, setiap program pembangunan kan tujuannya pasti untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya gitu. Sehingga kalau nanti kemudian mengabaikan hak-hak masyarakat adat, justru ini akan menjadi pemicu adanya konflik adat gitu ya, konflik terkait dengan penguasaan lahan gitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya ini tidak hanya sekedar dari sisi faktor ekonomi ya. Kalau kita lihat dari konflik lahan itu sangat terkait dengan aspek politik sebenarnya gitu. Coba teman-teman bisa melihat seperti ini. Kan juga banyak kepentingan dalam tanda petik ya, elit lokal tuh. Ya, jadi ya termasuk boleh jadi mungkin para ini politisi gitu ya. Biasanya mereka kan akan selalu membawa program dari daerahnya gitu. Nah, di dalam proses-proses ini jangan dilupakan gitu bahwa dalam tanda petik nih, maaf sekali, para politisi itu kan biasanya mereka sangat terkait dengan korporasi. Mana ada seorang politisi yang modal isinya modal sendiri. Mereka mau maju ke tingkat apapun di legislatif dan eksekutif itu pasti perlu modal. Siapa yang menyokongnya?
Nah, itu biasanya para korporat gitu. Nah, jadi ada kerjasama nanti ini para politisi dengan korporat gitu. Sudahlah satu tadi ada tujuan ekonomi yang di situ ada korporasi masuk, kemudian di sini ada elit lokal yang mau maju ke tingkat politik yang tidak punya modal, mereka akan disokong oleh para pemodal. Itu jadi sangat terkait dengan politik gitu. Itu yang mungkin bisa kita lihat. Anggapan yang namanya juga korporator ya, usaha. Anggapan melihat bahwa area kawasan di sebuah tempat itu bagi mereka seolah dalam tanda petik istilahnya area kosong gitu. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan cerita Raja Ampat sekarang. Dianggap itu areal kosong, tidak ada masyarakat, di situ ada sumber daya, perusahaan masuk. Nah, itu yang mesti dipahami. Dan itu memang tidak terlepas dari sekali lagi model-model kapitalistik ya, yang mengutamakan istilahnya perolehan sumber daya sebanyak-banyaknya. Jadi mereka melepaskan di situ istilahnya ada mungkin nilai spiritual, nilai budaya gitu. Sebenarnya kan sangat erat nanti hubungan sosial budaya masyarakat dengan sumber dayanya itu. Nah, korporat dalam hal ini kapitalisme itu menegasikan itu gitu. Ini ruang kosong, tidak ada siapa-siapa di situ sumber daya, boleh kita keruk gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, di dalamnya juga kalau kita lihat memang ada korporasi besar saat ini. Ya, salah satunya PT Toba Pelestari. Ya, meski kalau teman-teman ikuti di dalam perkembangan terakhir, kepemilikan saham sekarang sudah dimiliki oleh perusahaan Tiongkok gitu. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang PT TPL ini perjalanannya sudah cukup lama, panjang sejak pemerintahan Orde Baru yang mungkin teman-teman kenal dulu dengan PT Inti Indo Rayon Utama gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya tidak terlepas nanti dari sisi-sisi persaingan global juga gitu. Karena itu yang perusahaan pasok ini untuk bahan baku kertas, dan ini merupakan perusahaan yang besar di Indonesia dan banyak pesaing-pesaing di perusahaan ini juga gitu. Jadi teman-teman juga harus melihat nanti ini ada persaingan global antar perusahaan gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak akur-akur saja perusahaan itu pun gitu. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain juga dalam tanda petik mereka berkompetisi gitu, dan ini juga yang menjadikan pengaruh-pengaruh korporasi itu sering muncul. Nah, yang lebih penting lagi sekali lagi yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan relasi negara dan korporasi seperti tadi gitu. Jadi dalam pengertian gini, negara sebagai fasilitator ketika ada investor gitu ya, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, semua perizinan yang sifatnya itu administratif sekarang sangat mudah dimudahkan. Bahkan terkadang gitu melanggar aturan-aturan ekologi itu, melanggar ketatanan sosial gitu. Nah, ini yang menjadi sangat menyedihkan sebenarnya bagi kita gitu ya. Mestinya kan ketika ada relasi negara dan korporasi, mestinya kan negara lebih mementingkan bagaimana mengurusi urusan rakyatnya gitu. Jangan sampai kemudian lebih memihak kepada korporasi. Nah, itu di situ saya kira yang lebih penting. Kalau terkait dampak, biasanya kita itu membagi 3 aspek ya. Nanti ada dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kalau terhadap dampak ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar tentu gitu. Kan mereka biasanya mengelola lahannya gitu, itu menjadi sumber penghidupan ekonomi ya. Ketika itu ada penyerobotan lahan, ada konflik lahan, ya secara otomatis ekonomi masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat adat, itu tidak ada gitu. Nah, yang kedua dari sisi lingkungan gitu. Ini kan kalau kita lihat coba teman-teman beberapa waktu lalu di Parapat baru banjir, dan itu menurut cerita masyarakat itu jarang sekali banjir. Bahkan sekarang hampir per 6 bulan ada banjir di Parapat. Nah, ini menandakan satu dampak lingkungan sebenarnya gitu. Ketika berbicara tentang bagaimana perampasan lahan yang tujuannya untuk upaya usaha ekstraktif secara ekonomi, apalagi perusahaan kayu, itu kan mereka land clearing. Jadi kalau berbicara land clearing pasti digunduli gitu ya. Di dalam proses penggundulan itu mungkin pada saat gundul terjadi hujan, mesti mungkin ditanami kayu lagi gitu ya. Tapi jarang sekali dari kegiatan-kegiatan ekstraktif itu yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, itu satu sisi terkait dengan dampak lingkungan. Dari sisi sosial budaya saya kira seperti ini. Ada biasanya antara masyarakat itu yang pro dan kontra. Nah,
antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra itu kemudian sering menjadikan adanya konflik horizontal dalam masyarakat itu. Jadi secara horizontal masyarakat dengan masyarakat juga berkonflik. Nah, ini yang menjadi penyebab itu gitu. Karena misalkan kan boleh jadi mungkin kalau ini dikaitkan dengan kepentingan perusahaan, kan kelompok masyarakat yang pro perusahaan pasti akan mendukung gitu. Sementara ada masyarakat yang lahannya mungkin terkena dampak perampasan itu kan mereka akan berhadapan akhirnya masyarakat dengan masyarakat. Nah, ini yang menjadi istilahnya kemudian ada konflik horizontal. Nah, secara budaya kita ketahui di sekitar Danau Toba itu kan sebenarnya banyak ini semacam situs-situs ya yang itu menjadi penciri kehidupan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan di situ juga banyak. Apalagi mereka kalau kita lihat di dalam tatanan adatnya itu kan makam-makam yang ada di lahan-lahan mereka gitu ya. Itu juga banyak yang istilahnya ikut rusak, tergusur gitu. Jadi di dalam prosesnya nanti ketika berbicara tentang dampak ini memang sangat luas sekali gitu ya, baik dari ketiga aspek tadi. Secara umum ginilah, di dalam pengelolaan sumber daya alam ada teori pembangunan sebenarnya yang disebut dengan good governance, jadi tata kelola yang baik. Itu sebenarnya umum, baik di pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Tapi secara prinsipal saya kira dari ciri-ciri good governance itu tadi satu ada keterlibatan masyarakat gitu. Jadi bagaimana masyarakat sebagai orang yang berada di tingkat bawah juga harus terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu nanti dalam pengambilan keputusannya tidak lagi bersifat top down, tapi harus juga ada bottom up. Yang kedua, kita harus memastikan ada transparansi gitu. Ini kan yang sering kita tidak tahu gitu, tidak transparan gitu orang. Mungkin di situ ada pemerintah, pengusaha gitu, sehingga di dalam prosesnya nanti ada hal-hal yang boleh jadi merugikan satu pihak gitu. Ini menjadi hal penting bagi kita. Nah, selain transparansi tentu juga istilahnya partisipasi tadi udah masyarakat. Yang lebih penting ini lagi ada keterkaitan para pihak gitu. Jadi ada peran para pihak. Jadi harus mungkin nanti dijelaskan nih kalau yang harus mengelola sumber daya alam itu siapa sih sebenarnya gitu dan perannya apa gitu. Makanya nanti kalau ada peran para pihak, biasanya kita kalau di dalam analisis stakeholder nih gitu ya, kita akan mengidentifikasi siapa para pihak, apa perannya, dan kalau para pihak itu sudah mempunyai program masing-masing, kita akan menyusun program bersama para pihak gitu. Nah, ini yang sangat jarang terjadi gitu, sehingga nanti masing-masing pihak dia akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Nah, itu yang sering menjadikan benturan. Oleh karena itu saya kira penting nanti untuk mempertemukan para pihak sehingga para pihak ini bisa menyusun program bersama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga tidak ada lagi mungkin benturan-benturan itu, dan akhirnya keidealan pengelolaan sumber daya alam itu bisa dilakukan. Yang berikutnya, jangan lupa nih di dalam keidealan pengelolaan sumber daya alam tadi istilahnya gini, itu harus menjaga prinsip-prinsip ekologi, prinsip-prinsip lingkungan gitu. Memang kita mungkin akan selalu dipertentangkan lah antara kepentingan ekonomi dengan ekologi. Biasanya kan ini kalau aspek ekologinya yang naik, pasti ekonominya turun. Tapi kalau ekonominya naik, pasti ekologinya turun. Ini hal yang lumrah. Oleh karena itu sekarang bagaimana menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan ekologi. Makanya boleh jadi nanti di dalam istilahnya pemanfaatan sumber daya alam itu harus ada mengkombinasikan dua aspek ini sehingga tidak ada saling istilahnya superior antara satu aspek dengan aspek yang lain gitu. Nah, itu mungkin bisa kita pakai gitu. Sebenarnya kita berangkat dari sisi kepemilikan dulu gitu ya. Kita kan di dalam Islam itu ada kepemilikan yang disebut dengan kepemilikan umum. Nah, sumber daya alam itu masuk salah satunya menjadi kepemilikan umum. Ya kalau di dalam sistem pemerintahan kita, kepemilikan itu kan ada milik negara, ada gitu. Ada milik individu perseorangan, ada milik swasta juga ada gitu. Nah, di dalam prosesnya sebenarnya kalau didekatkan dengan Islam juga tidak jauh beda gitu. Kan sekarang yang menjadi penting itu adalah terkait dengan kepemilikan umum ini nih. Karena sumber daya alam ini masuk ke kepemilikan umum. Ya milkiyah ammah itu kan
Kalau kita pahami secara bersama di dalam pandangan syariat Islam itu bahwa kita manusia itu berserikat dalam 3 hal terkait sumber daya. Ada air, padang gembalaan, dan api. Nah, kalau mungkin menyangkut kepada Danau Toba, bisa saja ada 2 hal ini. Ada airnya misalnya terkait dengan danau, sumber daya air, dan ada alamnya gitu. Nah, teman-teman harus tahu ada satu daerah di Pulau Samosir itu yang kekurangan air bersih. Padahal di bawahnya itu danau, air melimpah. Jadi akses terhadap air itu menjadi masalah di sana justru gitu. Nah, itu kenapa bisa begitu gitu. Nanti kita bahas. Tapi intinya ginilah. Sebagai milik umum, sumber daya alam itu kan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kalau nanti ada peran negara, negara justru harus mengelola sumber daya umum ini, yang hasilnya nanti diberikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat umat. Nah, kan kalau ada satu tempat di Danau Toba yang di bawahnya air melimpah, tapi di tempat itu ada orang yang tidak mendapatkan air bersih, pertanyaannya kemana peran pemerintah yang harus mengelola, mengatur sumber daya alam itu untuk kepentingan umat? Ini yang menjadi pertanyaan itu. Artinya kan tidak jalan fungsi pemerintah, fungsi negara gitu. Ya nanti keterkaitan bagaimana supaya tegaknya aturan Islam dan sebagainya itu kan ada 3 aspek sebenarnya. Ada faktor negara, ada masyarakat, dan individu gitu. Tapi kita nanti di dalam pengelolaan sumber daya alam ini tentu jelas negara yang harus berperan. Bahkan kalau di undang-undang kita sendiri di Indonesia, kalau teman-teman masih ingat pasal 33, bumi, air, dan seterusnya itu disebutkan di situ dikuasai oleh negara. Ingat, dikuasai, tidak dimiliki. Nah, namun ada pemahaman yang salah dari negara ketika berbicara dia menguasai seolah memiliki gitu. Apa akhirnya ketika ada pemahaman yang salah dari harusnya menguasai menjadi seolah memiliki, negara seolah bebas itu milik dia, kemudian bisa diberikan sumber daya alam itu ke siapa saja, padahal itu milik umum, padahal itu tidak boleh gitu. Nah, seperti itu, tambang misalkan. Coba siapa sekarang yang menguasai tambang, migas? Ya termasuk laut, hutan, siapa yang menguasai? Swasta. Diserahkan pengelolaannya ke swasta, kemudian negara dapat apa? Termasuk rakyat dapat apa kalau mau ditanya itu? Apa kurangnya Indonesia dengan sumber daya alam? Tapi apa yang bisa kita lihat terkait dengan dampaknya atau manfaatnya bagi masyarakat? Hampir tidak ada. Gitu ya. Menggunung pun emas di Papua, masyarakatnya miskin sampai saat ini. Ya kan? Di kita aja gak usah jauh-jauh, di pangkalan susu minyak itu dibor tiap hari gitu. Kita kadang bisa jadi kemarin sempat antri BBM, itu kan lucu gitu. Akhirnya di sini sekali lagi terhadap sumber daya alam milik umum gitu ya, yang itu menjadi hak bagi masyarakat, itu sebenarnya harus negara yang mengelola gitu. Nah, fungsi negara ketika berbicara mengelola kan sebenarnya juga ada perusahaan negara, badan usaha milik negara gitu ya. Ya silakan, negara sebenarnya boleh memiliki perusahaan, tapi dalam tanda perusahaannya juga tidak mencari untung. Perusahaan negara yang mengelola air misalkan kan seolah-olah perlakuannya, oh gua penjual, lo pembeli gitu. Kan nggak boleh negara membangun relasi dengan masyarakat begitu. Ya kan? Mestinya kan air itu gratis, dalam tanda petik ya. Air gratis, listrik gratis. Yang mudah-mudahan kalau BBM juga gratis. Kalaupun tidak gratis, jangan mahal. Standar gitu loh. Ya kan? Sekarang kita kan merasa mahal membeli air gitu ya, membeli bahan bakar gitu. Itu artinya negara berfungsi sebagai pedagang terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap umat. Kan ini salah gitu. Jadi sekali lagi kita betul-betul harus memfungsikan negara ketika di dalam mengelola sumber daya milik umum ini. Gitu ya. Akhirnya kan sebenarnya kita dituntut ya apa istilahnya, ya kejujuran negara, kejujuran pemerintah sebenarnya gitu. Kalau berbicara kemampuan, kita mampu semuanya gitu. Kadang kan karena memposisikan negara itu sebagai pemilik yang harusnya menguasai, akhirnya dia seperti penjual dan pembeli kan. Nah ini yang mungkin harus kita perbaiki lah di sistem pemerintahan kita dalam mengelola sumber daya alam. Kalau di dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar saja, kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Kita kan seringnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar oleh siapapun gitu. Biasanya ke siapa?
ke masyarakat kan, ke individu. Jarang gitu. Coba kita aja tengok gitu ya. Apa bahasanya ya? Ya penceramah para ustadz, ada nggak yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar ke penguasa, ke pemerintah? Itu jarang sekali. Ya karena dalam pengertian gini, secara amaliyah, kalau pengelolaan sumber daya alam itu kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara gitu. Makanya kalau ada ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, berarti pemerintah salah nih gitu. Ya kita kan harus mengingatkan gitu. Oleh karena itu saya kira menjadi penting bagi kita sebenarnya juga untuk mengingatkan pemerintah agar mereka kembali kepada aturan-aturan yang kalau kita sebagai manusia kepada aturan syariat Islam. Karena gini, contoh mudahnya kan selalu ginilah. Oh kan itu bisa nanti misalkan dengan saling-saling menolong antara masyarakat, misalkan itu. Ketika ada masyarakat miskin gitu ya, kemudian kita bisa berinfak kepada orang miskin gitu. Loh, emang aturan Islam terkait dengan pengelolaan ekonomi hanya infak dan sedekah? Coba, kan enggak. Justru ada sistem ekonomi Islam yang kalau itu diterapkan nggak pusing lagi kita gitu loh. Ya kan? Apa yang menjadi kendala sebenarnya? Kan tidak ada. Ya kecuali kendalanya itu karena sekarang kita tidak diberlakukan sistem Islam. Itu yang menjadi penting gitu. Jadi kalau berbicara tentang itu ya kita harus juga nanti menyeru kepada pemerintah terkait dengan penerapan hukum Islam. Ya jadi kalau berbicara tentang istilahnya sistem pengelolaan sumber daya alam itu juga sangat terkait dengan sistem pemerintahannya gitu loh. Ya kalau sekarang sistem pemerintahan kita masih menganut sistem demokrasi kapitalistik gitu ya, yang kadang kita sendiri kadang bingung gitu ya kan. Ini masa sih kita nggak bisa mengelola sumber daya alam yang sebegitu banyak gitu loh. Ya karena kita menjauhkan sistem yang sudah dijanjikan oleh Allah gitu. Ketika kalau kita menerapkan sistem itu maka rahmat dan lain sebagainya itu akan ada gitu bagi kita semua gitu. Jadi saya kira di dalam pentingnya kita lah gitu ya, masyarakat juga harus peduli melakukan kritisi gitu. Jangan takut juga kita yang mengkritisi pemerintah, jangan takut. Kan pemerintah itu ibaratnya ayah kita, bapak kita. Kalau dalam satu keluarga misalkan ada yang salah, ini kan harus diingatkan. Ya kalau enggak kan kita akan kena dampaknya gitu. Nah, jadi saya kira para pihak juga untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mereka melakukan pengelolaan sumber daya alam secara umum gitu ya. Itu harus kembali ke jalan yang benar lah itu ya. Di dalam prinsip umumnya saya kira begitu.